Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisriana Karasagita, NIM 2018-33058, kelas 5B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 4, tema 2, subtema 2, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mata pelajaran IPS kelas 4 semester 1. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Standar kompetensi: memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kompetensi dasar: mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai proses pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan sumber daya alam. 2. Menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 3. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 4. Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 5. Memahami olahan-olahan produk dari pemanfaatan sumber daya alam. 2. Materi ajar sumber daya alam di Indonesia. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yaitu student center learning, strategi kooperatif learning, teknik bertanya, metode ceramah tanya jawab, diskusi presentasi, pemberian tugas, dan observasi. 4. Yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Pendahuluan. Guru mengawali kegiatan dengan salam dan berdoa. Guru mengecek kehadiran siswa. Guru menerangkan materi yang akan dipelajari. 2. Inti. Siswa melihat materi yang ada pada video pembelajaran. Setelah siswa melihat materi, guru memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Setelah itu, guru membuat kelompok belajar agar siswa dapat membahas dan mendiskusikan materi yang telah diberikan. Penutup, siswa mempresentasikan hasil diskusi terkait pemanfaatan sumber daya alam. Sesi tanya jawab tentang materi yang dipelajari. Guru memberi soal untuk menguji pemahaman siswa terkait materi ajar. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 5. Penilaian. Teknik penilaian. A. Penilaian pengetahuan, yaitu menggunakan tes tertulis. B. Penilaian keterampilan menggunakan diskusi. C. Penilaian sikap, yaitu non-tes. 2. Instrumen penelitian. Penilaian pengetahuan, yaitu menggunakan tes objektif dan subjektif. Penilaian keterampilan menggunakan hasil diskusi. Penilaian sikap, yaitu menggunakan lembar observasi. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh dan dibuat kembali. Contohnya yaitu cahaya matahari dan angin.
for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Over the hills and far from home, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Ayo, lihat 20 bahasa Inggris semua apa itu? Iya, kalau T berarti She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika digunakan berulang-ulang, karena sumber daya alam ini terbatas dan tidak bisa dikembangbiakkan atau diperbanyak. Contohnya yaitu minyak bumi dan gas. Sumber daya alam. Manusia banyak memanfaatkan hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui itu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa diolah menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat, seperti dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan. Misalnya dari pertanian dan perkebunan, hasilnya bisa diolah menjadi makanan pokok,
makanan ternak, sayur dan buah hingga lauk pauk nabati. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menampilkan video kearifan lokal di daerah saya dari Gembong, Jawa Tengah, yaitu pemanfaatan daun kelor sebagai teh untuk kesehatan. Yuk kita simak video berikut. Nah, anak-anak, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki sumber daya alam? Mari kita jawab sama-sama. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan atau memperbarui sumber daya alam. Yang pertama, kita harus mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Artinya, jangan sampai hasil sumber daya alam itu menipis atau habis. Nah, di sini Ibu sudah memberikan kalian latihan soal untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Terima kasih.